Selamat malam, kami akan mempresentasikan tentang sesi 12. Implementation of Foreign Court Discussion in Indonesia. Latar belakang, dalam kontrak dagang yang dilakukan pengusaha Indonesia dengan pihak asing seringkali menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sehingga dalam kontrak dagang seringkali dicantumkan klausula yang mengatur pilihan hukum atau choice of law dan pilihan forum, choice of forum, or jurisdiction yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan jika timbul sengketa di antara mereka sehubungan dengan kontrak tersebut. Contoh kasus dan permasalahannya, contoh kasus dalam salah satu kontrak yang dibuat oleh Pertamina dengan pihak pengusaha asing seperti LNG Sales Kontrak tanggal 3 Desember 1973 pada pasal 12 menyebutkan this contract shall be governed by an interpreted in accordance with the law of New York, United States of America. Pihak asing cenderung memilih forum peradilan atau hakim negara mereka sendiri. Seperti contoh di atas, maka hukum dan pengadilan yang dipilih adalah hukum dan badan peradilan negara bagian New York. Permasalahannya, terhadap keadaan semacam ini akan menimbulkan persoalan sehubungan dengan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan tersebut apabila pihak yang dikalah dalam pengadilan tersebut adalah pengusaha Indonesia. Padahal yang bersangkutan sudah jelas berdomisili di Indonesia dan tidak mempunyai harta benda di New York. Apakah putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia? Apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan dan hakim Indonesia terikat pada putusan hakim tersebut? Pengakuan dan pelaksanaan. Next slide. Menurut Sudargo Gautama, pengakuan jelas berbeda akibatnya dibanding dengan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan keputusan dibutuhkan tindakan-tindakan aktif dari instansi-instansi yang berkaitan dengan pengadilan dan administrasi. Sedangkan dalam pengakuan tidak diperlukan tindakan seperti itu. Namun, tidak semua putusan hakim asing tidak memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan di Indonesia. Putusan hakim asing mungkin saja dilaksanakan di Indonesia bila Indonesia telah menandatangani perjanjian atau meratifikasi perjanjian internasional mengenai pelaksanaan putusan asing. Next slide. Dengan meratifikasi perjanjian internasional itu, putusan hakim asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Putusan hakim Indonesia pun dapat dilaksanakan di wilayah yang turut serta meratifikasi perjanjian tersebut. Namun hingga kini Indonesia belum pernah ikut meratifikasi atau ikut serta dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang pelaksanaan putusan hakim asing tersebut. Secara umum, putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Menurut pasal 436 ARFI, selain dalam hal-hal ditentukan oleh pasal 724 KUHD dan undang-undang lain, putusan-putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Terdapat beberapa putusan hakim, yaitu putusan hakim yang bersifat menghukum, putusan yang bersifat deklaratif, putusan status personal atau hukum keluarga, hingga putusan-putusan yang menyangkut masalah finansial seperti kepailitan. Next slide. Ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 436 ARFI tersebut hanya berlaku pada putusan yang bersifat menghukum atau kondramantoir. Sedangkan putusan hakim yang bersifat deklaratif dan konstitutif pada umumnya tidak perlu dilakukan pelaksanaan. Meskipun tidak pernah mengikuti perjanjian mengenai pelaksanaan putusan asing, Indonesia pernah meratifikasi perjanjian mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pada tanggal 5 Agustus 1981, Indonesia meratifikasi Konvensi New York yang dengan keputusan Presiden nomor 34 tahun
1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 tahun 1981 serta terdaftar secara resmi pada tanggal 7 Oktober 1981. Konvensi New York ini mengatur tentang dua hal, yaitu keabsahan perjanjian arbitrase dan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Jurisprudensi di Belanda. Jurisprudensi di Belanda, pasal 431 Arfi Belanda juga menyebutkan bahwa putusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan di Belanda. Persamaan ini juga dapat dimengerti karena pasal 436 Arfi Indonesia itu disalin dari pasal 431 Arfi Belanda. Di dalam Bundmentelsrecht terlihat bahwa FACH Kune dan Zonen di Den Haag menggugat janda HM Platt yang tinggal di Inggris. Gugatan diajukan di pengadilan Inggris atas dasar penyerahan Bundmentel dari FA tersebut kepada teman perempuan MC Platt. Gugatan itu ditolak dianggap merupakan immoral transaction setelah gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan Inggris. Penggugat kembali menggugat janda HM Platt tersebut di pengadilan Belanda. Rechtbank dan Hof den Haag menolak gugatan tersebut. Ketua pengadilan berpandangan, walaupun benar suatu putusan asing tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau pasti, namun oleh karena tidak ada aturan tertulis mengenai kekuatan putusan asing, maka hakim Belanda tidak dapat begitu saja mengesampingkan putusan asing tersebut. Rechtbank maupun Hof den Haag juga General Advokat berpendapat bahwa tidak adil apabila penggugat yang telah dikalahkan di pengadilan Inggris sekarang oleh tergugat diserang kembali atas masalah yang sama di Belanda. Apakah hal ini tidak membahayakan keadilan? Next slide. Putusan pengadilan. MA berpendapat bahwa serupa dan kembali menggugat Hoffares den Haag dengan pertimbangan bahwa satu, memang di negeri Belanda tidak ada peraturan yang mengikuti putusan yang berkekuatan pasti, tetapi sebaliknya juga tidak ada peraturan yang menentukan bahwa putusan hakim harus ditolak. Dua, bahwa hal yang terakhir ini tidak berasal dari ketentuan pasal 431 Arfi, tetapi adalah merupakan pengecualian yang disebut secara tegas bahwa putusan asing tidak dapat dilaksanakan di Belanda. Tiga, oleh karena itulah, hakim Belanda dalam keadaan tertentu dapat mempertimbangkan sejauh mana kekuatan putusan hakim asing yang seharusnya diakui. Selain Buttelres tersebut di atas, masih ada beberapa lagi jurisprudensi HR yang bertalian dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Misalnya Het Eerste Zwitserschein dan Het Tweede Zwitserschein. Dalam bagian Her Este Zwitserschein bertalian dengan vonis mengenai status anak luar kawin yang lahir dari ibu orang Swiss dan ayah orang Jerman. Bagian kedua perkara bertalian dengan Veronellet vonis. Next slide. Pertimbangan Hogerud. Sejauh pengaduan ini tidak bertalian dengan Gemeldonis melalui hakim yang berwenang ditentukan A adalah ayah dari anak di bawah umur. Seperti di negara ini, hakim mempertimbangkan sesuai dengan hukum Swiss yang berlaku. Menurut hukum Swiss, status persoalan anak di bawah umur yang dimaksud ditentukan oleh kebangsaan Swiss. Atas pertimbangan, maka jelas bahwa putusan yang bertalian dengan status personal dapat dilaksanakan di negeri Belanda. Atas bagian kedua itu, HR menyamakan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa pasal 431 Arfi, suatu pihak yang menerima putusan yang bersifat menghukum bukan dari hakim Belanda dan ingin mendapatkan tanggapan di sini. Hakim Belanda dapat membicarakan dan menyelesaikan perkara itu tanpa mendasarkan dirinya pada putusan yang ia terima. Pada tahun 1938, HR kembali memutuskan perkara Het Tweede Zwitserschein, anak Swiss yang kedua. Di sini yang dipersoalkan adalah tuntutan terhadap seorang ayah Belanda. Yang dipakai adalah hukum Belanda. Menurut hukum Belanda, putusan mengenai alimentasi tidak termasuk status anak. Tuntutan berdasarkan pasal 344 ABW hanya merupakan tuntutan finansial, tuntutan nafkah,
Oleh karenanya, hakim Belanda bebas mengadili perkara yang bersangkutan tanpa harus memperhatikan salah satu bagian putusan hakim tersebut. Thank you. Sekian presentasi dari sesi 12.